Shalom, kita bersama kembali dalam Rema, Renungan Malam. Matius pasal yang keempat. Dalam Matius pasal yang keempat ada banyak hal yang kita pelajari karena ada beberapa judul daripada perikop-perikop yang ada di dalam Matius pasal yang keempat. Bagian yang pertama ini adalah pencobaan di padang gurun di mana Yesus dicobai di sana. Dan Yesus dibawa untuk kemudian berpuasa dan akhirnya lapar. Lalu datanglah iblis si pencoba itu, ayat yang ketiga. Dikatakan lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tiga pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus, ketiga-tiganya pencobaan itu iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah." Ya, iblis, saudara-saudara, selalu membuat setiap orang percaya itu ragu akan identitasnya di dalam Allah. Yang dilakukan oleh iblis adalah supaya kita ragu siapa kita di hadapan Allah, siapa kita di dalam Kristus, siapa kita di dalam Allah. Dia tidak ingin kita mengenal, dia tidak ingin tahu nilai kita di dalam Allah, harga kita di dalam Allah. Dia tidak ingin supaya kita ketahui kedudukan posisi kita di dalam Allah. Itulah yang selalu iblis buat dalam hidup orang percaya, yang juga dia lakukan, dia coba lakukan kepada Yesus, saudara-saudara. Dan dia tahu bahwa kalau seseorang ragu dengan identitasnya di dalam Tuhan, maka mudah bagi iblis untuk merusak orang itu, menghancurkan, dan membuat orang itu untuk tidak menyembah kepada Allah dengan sepenuh hati. Hal yang lain kita lihat di sini di dalam pencobaan yang terakhir, dia berkata di sana, dia memperlihatkan seluruh dunia dan dia berkata, "Semua ini kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku." Saudara, iblis haus dengan penyembahan. Dia tahu, saudara-saudara, bahwa itu adalah hal yang tertinggi di dalam surga yang dilakukan pada waktu dia masih menjadi malaikat di sana melayani Allah, adalah menyembah. Dia tahu bahwa yang lebih tinggi adalah yang disembah, dan yang menyembah tentu lebih dibawa daripada yang disembah. Dan dia ingin, saudara-saudara, dari awal menyamai Allah, dan dia cari untuk dia disembah. Karena itulah, saudara-saudara, kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia Allah, layaklah kita untuk menyembah dia. Kita bersyukur bahwa kalau dia Allah, dia memilih kita, saudara, untuk menjadi penyembahnya. Itu sebuah pelayanan yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Karena itu, saudara-saudara, hiduplah, biarlah hidupmu adalah penyembahan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita belajar di dalam Matius pasal yang keempat. Dalam Matius pasal yang keempat, saudara-saudara, hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus, ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Inilah yang senantiasa menjadi kerinduan Allah, saudara-saudara, adalah setiap orang mengalami perubahan dalam hidupnya. Bertobat, saudara, berarti mengarahkan hidup dari yang rusak kepada yang baik. Bertobat, saudara-saudara, adalah berbalik arah dari hidup dalam kegelapan, sekarang mengalami hidup yang berbalik ke arah terang. Jadi, saudara, meninggalkan gelap dan kepada terang yang ajaib daripada Tuhan. Itu adalah, saudara-saudara, kerinduan, dan itulah rencana Allah atas manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Allah hanya ada satu di dalam dirinya, adalah dia berharap setiap manusia mengalami satu perubahan dan satu kehidupan yang berbalik arah dari berdosa kepada kebenaran dan kekudusan Allah.
Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa saudara-saudara? Karena Dia ingin supaya kita memiliki identitas yang jelas di dalam Dia. Dan yang lebih daripada itu kita melihat saudara-saudara dalam ayat yang ke-18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea melihat dua orang bersaudara itu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara yang saya kasihi, adalah rencana Allah untuk Dia membawa manusia dari sebuah perubahan dalam segala bidang hidup, saudara-saudara. Kalau tadi berbicara tentang integritas, tentang identitas diri saudara yang diubahkan kepada identitas kita yang sesungguhnya, yaitu kita menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Dan itulah yang dibuat iblis untuk selalu diragukan, adalah dia membuat orang untuk ragu bahwa dia bukan anak Allah. Dan kemudian saudara-saudara, itulah sebabnya setiap orang perlu bertobat, perlu berbalik arah kepada Allah, berbalik arah kepada kebenaran, saudara-saudara. Dan rupanya itu semua dimaksudkan adalah untuk mengubah kehidupan kita di segala bidang, saudara. Kalau tadi di dalam bidang rohani, maka ini dia membuat dalam bidang yang sekuler. Dia menjadikan Petrus yang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia selalu membawa kita, saudara, dari satu kehidupan yang biasa-biasa kepada kehidupan yang jauh lebih besar, saudara. Dia tidak ingin anak-anaknya hidup di atas rata-rata. Dia mau anak-anaknya, saudara-saudara, mengalami satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dia yang sebelumnya. Bahwa dia bertobat, bahwa dia berubah arah, bahwa dia diubahkan, bahwa dia diciptakan baru, saudara-saudara, untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih baik, saudara-saudara. Itulah rencana dan kehendak Allah. Karena itu, ikuti ibadah kita besok, dan saya akan mengupas perubahan, ciptaan baru tuh kayak apa, saudara-saudara, dalam bulan, selama ibadah-ibadah kita di bulan Maret. Supaya kita lebih mengerti dan lebih lagi, saudara-saudara, mengalami kehidupan yang diberkati dan menyongsong hari depan yang penuh harapan. Biarlah malam hari ini kita tidak ragu lagi dengan identitas kita, saudara, dan kita menyambut hari depan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.